Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu dan diberikan keberkahan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang pada masa pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya silakan tempat meja dan kursi siswa dirapikan dulu sebelum melakukan pembelajaran, dan Bapak akan memberikan absensi. Oke, udah lengkap semua absensi. Bapak akan memulai pembelajaran pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Apa itu pendidikan? Ada yang bisa menjawab? Ya betul, pendidikan itu adalah suatu proses dalam kegiatan belajar. Dan mengapa kita harus belajar mengenai Khulafaur Rasyidin? Karena pada masa Khulafaur Rasyidin itu mengandung banyak arti dalam sejarah, terutama dalam sejarah perkembangan Islam pada masa lalu. Dan sejarah pendidikan Islam itu lebih mencondongkan kepada hal-hal yang bermanfaat, dan dalam arti pengertiannya Khulafaur Rasyidin itu artinya kan seorang pemimpin. Dan itu kalau kepemimpinan itu artinya suatu polisi. Sedangkan menurut dalam istilah Khulafaur Rasyidin itu adalah suatu arti pemimpin dalam suatu kepemimpinan. Dan secara harfiah itu kan Rasyidin itu artinya cerdas, jujur, dan amanah. Itu menurut dari kata arti rosyada. Sedangkan dalam istilahnya Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin menggantikan kedudukan pemimpinnya pada masa zaman pada Rasulullah SAW dan digantikan oleh para sahabatnya pada masa dulu. Khulafaur Rasyidin itu memiliki makna arti, yaitu sebagai pemimpin pengganti pada masa Rasulullah SAW, yaitu macam-macam pada masa para sahabat, para tabi'in, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Umar bin Khattab, yang kelima Abu Ja'far As-Siddiq. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq itu adalah menjadi khalifah yang pertama, dan dikarenakan itu dalam proses sejumlah tokoh muhajirin dan ansor yang dalam berkumpul di kota Bani Sa'idah, Madinah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai khalifah dikarenakan pada masa pemimpinnya sangat tegas dan berani dalam berargumen di dalam berdakwah. Sedangkan pada masa Rasulullah SAW menggantikan pada para sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang yang pemberani dalam mengajarkan dan mendakwah Islam secara terbuka dan memberikan ajaran agama Islam. Terus yang selanjutnya Utsman bin Affan. Yang kedua Umar bin Khattab menjadi proses musyawarah dengan para sahabat. Dan pada masa Umar bin Khattab itu tidak lama, cuma hanya 10 tahun, dan menjadi memperluas wilayah daulah Islamiyah serta berbagai dalam program pembangunan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu banyak mengalami perubahan, yang diantaranya itu membangun sebuah masjid serta menguasai wilayah kekuasaan, yaitu Jazirah Arab, Persia, dan Syria. Pada masa Umar bin Khattab juga adalah melakukan pembenahan administrasi negara serta mencontoh dengan membagi wilayah dalam bentuk provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, dan Mesir. Dan selanjutnya itu kebijakan pada masa khalifah itu selama kurang lebih 6 tahun. Kekuasaan yang selanjutnya diserahkan kepada Muawiyah dan perjanjian. Sedangkan berdasarkan pada masa Khulafaur Rasyidin itu melalui metode-metode yang tertentu. Yang pertama adalah pada masa pendidikan, yang pertama visi, misi, dan tujuan pendidikan.
visi pada pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin itu adalah sangat lebih berbagai dan fakta yang dapat ditemui, serta Khulafaur Rasyidin itu adalah mencontohkan pada jejak pada Rasulullah SAW. Visi itu yang pertama itu adalah unggul dalam bidang keagamaan dalam berbagai landasan membangun kehidupan umat, serta pada masa wafatnya Rasulullah SAW timbul dan segala kelompok-kelompok yang menggoyahkan keimanan dan keislamannya, serta pada masa Rasulullah masih hidup mereka adalah tidak membayar zakat. Yang pertama itu memantapkan dan menguatkan keyakinan dan kepatuhan kepada ajaran Islam. Yang keduanya menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas. Yang ketiga menumbuhkan semangat cinta dan tanah air. Yang keempat melahirkan para kader, pemimpin umat, pendidik dan dai. Mungkin dari Bapak sekian dari pembahasan pada hari ini anak-anak. Apabila anak-anak ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mohon maaf apabila ada kesalahan dari perucapan Bapak hari ini, dan semoga ilmu pembelajaran menjadi lebih bermanfaat dan bisa menjadi amal bagi dunia dan akhirat. Mungkin sekian dari Bapak hari ini pembelajaran, mudah-mudahan ada bermanfaat khususnya kepada pendidik dan kepada siswa yang menjadi membelajar ilmunya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.